Oke, halo semuanya. Untuk pertemuan ini, di video ini kita akan bahas terkait dengan contoh soal dan juga pembahasan beberapa latihan soal terkait dengan proses penyesuaian ya di chapter ketiga ini. Untuk yang pertama, kita mulai dari pembahasan contoh soal dulu ya. Di sini ada contoh soal terkait dengan suatu foto studio. Di sini ada informasi terkait dengan neraca saldonya. Neraca saldo per 31 Desember 2017 dinyatakan dalam ribuan rupiah. Rekening-rekening yang dimiliki sama perusahaan, yang digunakan sama perusahaan di bulan Desember 2017 ini sampai dengan bulan Desember 2017 ini adalah ada kas, surat berharga, piutang usaha sampai dengan beban iklan. Total debit dan total kreditnya masing-masing itu ada 1M 869 juta. Ya, ini terkait dengan informasi neraca saldonya. Nah, ternyata dari neraca saldo ini ada beberapa pencatatan, beberapa transaksi yang perlu disesuaikan kembali. Ya, maka dari itu diperlukan jurnal tambahan, yaitu jurnal penyesuaian. Nah, transaksinya apa saja, informasinya apa saja, rekening-rekening mana saja yang perlu disesuaikan ada di informasi di bawahnya. Di sini ada 1, 2, ada 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 informasi terkait dengan rekening ada di neraca saldo yang perlu kita sesuaikan. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu piutang pendapatan atau pendapatan akrual. Di sini ada informasi, yaitu masih harus diterima pendapatan bunga obligasi dengan nominal 10 juta, bunganya 6%, dibayarkan setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Nah, pembayaran bunganya itu setiap 1 April dan 1 Oktober. Di 1 Oktober sudah dibayar bunganya, sudah kita terima pendapatan bunganya. Di bulan Oktober, di bulan November, Desember, sudah kita terima belum pendapatan bunganya? Belum kan? Karena itu dibayarkan di setiap 1 April dan 1 Oktober. Berarti yang Oktober, November, Desember akan dibayarkan di bulan April tahun berikutnya. Nah, maka dari itu sebenarnya dari Oktober, November, Desember itu sudah ada pendapatan bunga yang harus kita terima dan juga harus kita akui. Karena belum kita terima, ya kita tampung dulu ke piutang bunga. Di neraca saldo yang ada yang di atas ini tidak ada dijelaskan atau diinformasikan terkait dengan pendapatan bunga yang akan kita terima dan juga piutang bunga yang belum kita terima ya terkait dengan bunga obligasi ini. Maka dari itu perlu kita buat penyesuaian. Kita buat penyesuaian berarti kita hitung total pendapatan bunga yang harus kita terima selama bulan Oktober, November, dan Desember. Di sini ada surat berharga yang kita miliki senilai 10 juta ya. Ada ya di neraca saldo surat berharga sebesar 10 juta. Surat berharganya atau obligasi yang kita miliki, surat obligasi yang kita miliki sebesar 10 juta. Dengan tingkat bunganya berapa persen? Yaitu sebesar 6%. Nah, yang perlu kita akui berapa bulan? Yaitu Oktober, November, Desember. 6% ini per annual itu 6% per tahun. Nah, tetapi kan kita tidak mengakuinya 1 tahun ya. Kita hanya mengakuinya untuk bulan Oktober, November, dan Desember. Pendapatan bunga yang belum kita terima, yaitu 3 bulan. 3 dari 12 bulan. 3 bulan dalam setahun, 3 per 12. 10 juta kalikan 6% kalikan 3 per 12 dapat 150 ribu. Jadi di sini ada pendapatan bunga yang sebenarnya harus kita akui. Sudah harus kita akui sampai di bulan Desember sebesar 150.000, yaitu selama 3 bulan Oktober, November, dan Desember. Nah, jadi kita perlu buat jurnal penyesuaian mengakui adanya pendapatan bunga. Pendapatan bunga bertambah di sebelah kredit karena belum kita terima, kita tampung dulu ke piutang, yaitu piutang bunga. Debitnya berarti piutang bunga, kreditnya pendapatan bunga. Nilainya berapa ya? 150.000 ini, 150.000. Oke, selesai yang pertama ya, yang pendapatan akrual.
Kok nggak 1 bulan, cuma bulan Desember? Karena ini laporan. Nah, kita perlu lihat juga penyesuaiannya. Ini terkait berapa periodenya, berapa lama waktunya, apakah 1 tahun atau per bulan. Bisa aja penyesuaiannya setiap bulan ya, bisa aja per tahun. Kalau yang ada di soal, yang di contoh soal itu yang per tahun ya. Jadi kita hitung sekaligus 1 tahun dari Oktober sampai Desember untuk yang poin pertama ini. Bisa aja dia minta hanya 1 bulan saja. Kita lihat penyesuaiannya. Kita mesti lihat periode pelaporannya itu berapa lama. Kalau per bulan ya kita buat penyesuaian per bulan. Kalau per tahun ya kita buat penyesuaian untuk yang per tahun. Kalau di contoh soal ini yang per tahun ya. Kita langsung buat penyesuaian yang per tahun. Dimana yang piutang bunga ini terkait dengan surat berharga yang kita miliki yang akan kita terima pendapatan bunganya di setiap 1 April dan 1 Oktober. Nah, otomatis yang Oktober, November, Desember itu belum kecatat sama kita. Ya, kita tampung dulu ke piutang bunga, akui sebagai pendapatan bunga. Gitu. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, hutang beban atau accrued expense. Contohnya, masih dibayar gaji pegawai bulan Desember sebesar 2 juta. Nah, di sini masih ada biaya gaji yang belum kita bayarkan. Karena belum kita bayarkan, di neraca saldo sebelumnya tidak tercatat. Otomatis perlu kita catat, di mana kita mengakui adanya beban gaji. Karena belum kita bayarkan, kita tampung dulu ke hutang. Yaitu kita masih punya biaya gaji yang masih harus kita bayar. Biaya gaji yang masih harus kita bayar atau hutang gaji senilai 2 juta. Ini. Gitu ya. Berarti kalau yang pertama, kalau kita tidak buat penyesuaian ini, aset tercatat kurang, soalnya ada piutang bunga. Karena kita tidak buat, tidak muncul piutang bunganya. Pendapatan juga sama, pendapatan bunganya itu harusnya ada. Karena kita tidak buat, kalau kita tidak buat penyesuaian, pendapatan bunganya atau pendapatan kita akan tercatat kurang. Kemudian yang kedua, beban gaji dan hutang gaji. Kalau kita tidak buat penyesuaian, ada beban gaji yang tercatat kurang sebesar 2 juta. Dan ada hutang yang tidak tercatat sama kita, yaitu hutang gaji sebesar 2 juta. Kemudian yang ketiga, pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Contoh, pendapatan sewa yang diterima di muka sebesar 6 juta. Pendapatan sewa diterima di muka sebesar 6 juta. Kita lihat di neraca saldo, ada tidak pendapatan sewa diterima di muka? Pendapatan sewa diterima di muka. Tidak ada ya. Tetapi di sini ada namanya pendapatan sewa. Pendapatan sewanya itu tercatat 36 juta. Ternyata dari 36 juta ini terkait dengan pendapatan sewa, di informasi yang ketiga, ada pendapatan sewa diterima di muka sebesar 6 juta. Dari 36 juta ini ternyata ada yang belum kita selesaikan kewajiban kita sebesar 6 juta. Harusnya pendapatan sewanya itu bukan 36 juta, melainkan 30 juta. Di mana 6 jutanya ini masih belum kita selesaikan kewajiban kita. Maka dari itu, kalau kita tidak buat penyesuaian, pendapatan sewa kita itu akan tercatat lebih. Harusnya 30 juta saja, tetapi di neraca saldo tercatat 36 juta. Maka dari itu harus kita kurangi, kita buat penyesuaian. Ini informasi terkait dengan poin 3. Jadi pendapatan sewanya itu kelebihan kita kurangi. Catat di sebelah debit. Pendapatan sewa. Kreditnya apa? Kita tampung ke hutang karena belum kita selesaikan kewajiban kita. Yaitu pendapatan sewa diterima di muka. Nilainya sebesar 6 juta. Gitu. Jadi kalau kita tidak buat penyesuaian, pendapatan tercatat lebih, kewajiban tercatat kurang. Harusnya pendapatannya itu 30 juta, kita mesti kurangi agar menjadi yang 36 juta menjadi 30 juta. Kita kurangi di debit 6 juta buat jurnal penyesuaian, jurnal tambahan, jurnal penyesuaian. Kemudian muncul ke hutang, kita tampung ke hutang, yaitu pendapatan sewa diterima di muka sebesar 6 juta. Gitu. Ya, terkait dengan pendapatan sewanya. Jadi terkait dengan informasi-informasi yang perlu kita sesuaikan, ya kita mesti sinkronisasi atau kita cocokin dengan data di neraca
saldo. Nah, di sini pendapatan sewa diterima di muka. Kita lihat dulu, kita ada pendapatan sewa diterima di muka atau tidak. Ternyata tidak ada, berarti pendapatan sewa kita tercatat lebih gitu. Kita lihat pendapatan sewa kita. Oh, yang 36 juta. Ternyata 6 jutanya yaitu pendapatan sewa diterima di muka. Gitu. Itu terkait dengan yang poin 3. Lanjut ke poin yang keempat. Asuransi dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu 4 juta. Kembali lagi kita lihat di neraca saldo kita. Ada tidak asuransi dibayar di muka? Di sini ada asuransi dibayar di muka sebesar 10 juta. Di informasi terkait dengan poin 4 yaitu biaya dibayar di muka atau prepaid expense, asuransi dibayar di muka kita per 31 Desember harusnya 4 juta. Nah, di sini ada asuransi dibayar di muka tercatat sebesar 10 juta. Ternyata per 31 Desember 4 juta bukan 10 juta. Ya. Jadi selisihnya yaitu sebesar 6 juta. Ini sudah tidak ada nilai manfaat lagi. Sudah habis nilai manfaatnya, sudah kita gunakan, sudah jatuh tempo. Jadi yang 10 juta ini tidak boleh lagi kita akui sebagai aset. Harus kita akui sebagai aset hanya 4 juta. 6 jutanya itu nilai manfaatnya sudah habis. Otomatis perlu kita akui sebagai beban asuransi. Kalau kita tidak buat penyesuaian, aset kita tercatat lebih, beban tercatat kurang. Maka dari itu dibuatlah jurnal penyesuaian di poin 4 ini. Akui adanya beban asuransi, yaitu sebesar atas asuransi yang telah nilai manfaatnya telah habis, yaitu sebesar 6 juta. Nah, yang asuransi dibayar di muka 10 juta kita kurangi di sebelah kredit. Asuransi dibayar di muka. Berapa kita kurangi asuransi dibayar di muka kita dan akui sebagai beban asuransi, yaitu sebesar 6 juta yang sudah jatuh tempo. Yaitu dapat dari 10 juta kurangi dengan data yang sebenarnya yaitu 4 juta. 6 juta sudah habis nilai manfaatnya. Akui sebagai beban, kurangi asuransi dibayar di muka. Akui sebagai beban, kurangi asuransi dibayar di muka. Senilai 6 juta. Kemudian poin 5. Nah, ini kerugian piutang ya. Nah, ternyata di sini yang perusahaan jasa juga ada kerugian piutang diestimasikan ya. Mungkin atas pertimbangan piutangnya besar, ada cenderung atau ada potensi muncul adanya piutang tak tertagih. Jadi dibuatlah namanya kerugian piutang, cadangan kerugian piutangnya. Nah, contoh, kerugian piutang ditaksir 1% dari pendapatan foto studio. Kita lihat di neraca saldo pendapatan foto studio itu ada 457.650.000. Ditaksir 1%-nya itu tidak tertagih, yaitu senilai 4.576.500 rupiah. Jadi 1% dari pendapatan studio, foto studio yaitu 457.650.000, 1%-nya itu tidak tertagih yaitu sebesar 4.576.500 rupiah. Nah, piutang tak tertagih kemarin sudah saya jelaskan sedikit ya, yang poin 5 ini piutang tak tertagih. Kita cadangkan, kita akuinya ada beban kerugian, tetapi belum benar-benar terrealisasi, tampung dulu ke cadangan kerugian piutang. Jadi di sini jurnalnya kita perlu buat penyesuaian. Kalau kita tidak buat penyesuaian, tidak tercatat kerugian piutang kita dan cadangan kerugian piutang kita. Jadi kita buat yang namanya jurnal penyesuaian. Karena sudah dihitung di sini 1% dapat 4 jutaan, langsung kita buat jurnalnya. Akui adanya beban kerugian piutang di debit, kreditnya kita tampung ke cadangan kerugian piutang. Senilai berapa ya? Sebesar hitungan tadi yaitu 4.576.500 rupiah. Ya, akui ke beban, tampung ke cadangan kerugian piutang. Itu poin 5. Lanjut ke poin 6. Nah, poin 6 lumayan banyak ya. Poin 6 ini terkait dengan depresiasi atau penyusutan. Nah, untuk menghitung nilai penyusutan ada beberapa metode perhitungan ya.
tetapi tidak kita bahas di PA1 ini. Nanti kita ada materi khusus terkait dengan aset tetap di PA2. Nah, tetapi ini ya sudah ada perhitungannya, sudah disampaikan, diinformasikan, ya tinggal kita ikutin aja perhitungannya. Depresiasi itu apa? Sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Jadi kita langsung lanjut. Nah, di sini yang poin 6 ada penyusutan. Ada 3 aset tetap ya. Ini penyusutan itu terkait dengan aset tetap berwujud. Kalau aset tetap tak berwujud itu namanya amortisasi. Ya, kalau yang berwujud, aset tetap berwujud itu namanya depresiasi atau penyusutan. Kemudian untuk aset tidak lancar yang berupa sumber daya alam, itu untuk proses pengalokasian harga perolehan menjadi beban, itu kita sebut sebagai depresi. Ya, saya ulangi. Untuk aset tetap berwujud itu namanya depresiasi. Untuk aset tetap tak berwujud itu namanya amortisasi. Dan untuk aset tidak lancar terkait dengan sumber daya alam itu namanya depresi. Di soal ini hanya ada depresiasi ya. Ada 3 aset tetap berwujud, yaitu ada peralatan fotografi, kemudian peralatan kantor, dan juga gedung. Kita mulai yang pertama dulu, yang peralatan fotografi. Ini poin 6. Nah, peralatan fotografi diestimasikan ditaksir ada penyusutan sebesar 20% per tahun. Berarti di sini 20% kalikan dengan langsung harga perolehannya. Harga perolehannya berapa? Lihat di neraca saldo. Yaitu 480 juta. Jadi setiap tahunnya kita susutkan 96 juta. 480 juta kalikan 20%, 96 juta. Ini kebetulan penyesuaiannya itu terkait dengan penyesuaian 1 tahun ya. Kalau per bulan misalnya ya tinggal kita bagi dengan 12 bulan. Ya, kalau untuk menghitung per bulannya berapa ya kita bagi 12 bulan dari penyusutan per tahunnya. Tetapi kan ini penyesuaian terkait dengan pelaporan tahunan ya. Yang periodenya itu 1 tahun ya, nggak usah kita bagi 12 bulan. Langsung dapat 96 juta. Jadi penyusutan atas peralatan kantor selama 1 tahun yaitu 96 juta. Kita buat jurnalnya di sini. Akui adanya beban penyusutan. Beban penyusutan peralatan fotografi. Sorry ya, tadi saya sebutnya kantor ya. Yang benar itu fotografi ya. Kalau saya sebut di pembahasan tadi, yaitu peralatan fotografi ya yang pertama. Pada akumulasi penyusutan peralatan fotografi. Bukan peralatan kantor yang kita kreditkan ya, kita catat ke rekening kontra dari peralatan fotografi. Jadi peralatan fotografi secara pencatatan tidak berubah nilainya, tetapi di sini ada nilai rekening kontranya, yaitu akumulasi penyusutan peralatan fotografi. Jadi kalau kita lihat nilai bersihnya, nilai bukunya ya tetap berkurang 480 juta kurangin dengan 96 juta akumulasinya. Kebetulan di sini baru pertama kali ya. Gitu. Sebesar berapa penyusutan tahun pertamanya? Yaitu 96 juta. Muncul beban penyusutan peralatan fotografi, kita tampung ke akumulasi penyusutan peralatan fotografi, di mana akumulasi penyusutan peralatan fotografi ini bersifat mengurangi nilai dari peralatan fotografi. Jadi bukan peralatan fotografi yang kita kurangkan, melainkan kita tampung ke rekening pengurangnya atau rekening kontranya, yaitu akumulasi penyusutan peralatan fotografi. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ada peralatan kantor. Untuk peralatan kantor diestimasikan penyusutannya itu 10% per tahun. Berarti 10% kalikan dengan nilai perolehan dari peralatan kantor, yaitu sebesar 115 juta. 10% dari 115 juta dapat 11.500.000. Ya, 11.500.000.
Berarti di sini kita tinggal buat penyusutannya, penyesuaian atas penyusutannya sebesar 11.500.000. Jadi di sini muncul beban penyesuaian atas penyusutan peralatan kantor. Kita debitkan beban penyusutan peralatan kantor. Kreditnya kita tampung ke akumulasi penyusutan peralatan kantor. Nilainya 11.500.000 gitu. Jadi di sini ada muncul beban, yaitu beban penyusutan peralatan kantor karena ada penurunan nilai manfaat ya di tahun 2017-nya. Muncul beban, kita kurangi nilai peralatan kantornya, tetapi tidak kita kreditkan nilai peralatan kantornya. Kita tampung ke rekening pengurangnya, yaitu atau rekening kontranya, yaitu akumulasi penyusutan peralatan kantor 11.500.000. Jadi di sini sudah ada penurunan nilai manfaat atas peralatan kantor di tahun berjalan, yaitu 11.500.000, di mana kita menampungnya, mengakui beban dan tampung ke akumulasi penyusutan peralatan kantor ini gitu. Yang terakhir, yang ketiga, itu ada depresiasi atas gedung ya. Gedung. Nah, gedung ini berapa persen? Yaitu 5% dari harga perolehannya sebesar 1M. Ya, 1M ini. Dapat berapa? Dapat 50 juta. Ya, tinggal kita buat juga jurnal penyesuaiannya, yaitu akumulasi penyusutan gedung pada yaitu beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung. Ya. Muncul beban penyusutan gedung, kita tampung ke rekening pengurang atau rekening kontra dari gedung, yaitu akumulasi penyusutan gedung. Debitnya beban penyusutan gedung, kreditnya akumulasi penyusutan gedung. Nilainya berapa ya? 50 juta di tahun berjalan. 5% dari 1M dapat 50 juta. Nah, semua aset tetap berwujud disusutkan ya, dilakukan proses penyusutan. Tetapi ada satu aset yang tidak boleh disusutkan, yaitu tanah. Tanah itu tidak ada namanya penurunan nilai manfaat. Nilai tanah itu bukan semakin lama semakin berkurang nilainya, menurun nilainya, tetapi semakin hari setiap tahunnya akan semakin bertambah atau mengalami kenaikan. Jadi tanah itu tidak memiliki tidak memiliki umur ekonomis. Beda halnya kalau aset tetap berwujud lainnya ya, yang selain tanah, itu semuanya punya nilai ekonomisnya atau punya nilai manfaatnya, punya umur ekonomisnya ya. Jadi perlu disusutkan. Sedangkan kalau tanah itu tidak memiliki umur ekonomis, jadi tidak bisa kita susutkan ya, kecuali tanahnya itu digunakan untuk melakukan suatu proses produksi atau suatu kegiatan produksi ya, yang hasilnya atau nilai manfaatnya kita ambil. Nah, itu iya bisa kita susutkan. Tetapi kalau tanah secara umum kan tidak kita ambil hasilnya ya, yang semakin harinya atau semakin dari tahun ke tahun akan mengalami kenaikan nilai atas tanah itu. Nah, tanah itu juga tidak memiliki umur ekonomis, tanah pada umumnya ya, gitu. Maka dari itu tidak ada namanya penyusutan atas tanah ya, kecuali ada special case-nya. Ya, ada special case, misal tanahnya digunakan untuk pembangunan, untuk properti real estate, perusahaan real estate atau perusahaan kontraktor menggunakan tak lahannya untuk membangun rumah kemudian dijual. Nah, itu tanah bukan diakui sebagai aset tetap lagi, tetapi diakui sebagai persediaan malahan ya, persediaan tanah untuk melakukan pembangunan suatu bangunan atau rumah gitu. Jadi fungsinya berbeda itu. Jadi kalau tanah diakui sebagai aset tetap itu tidak memiliki umur ekonomis, jadi tidak bisa disusutkan. Nah, jadi tanah yang diakui atau dicatat sebagai aset tetap berwujud itu akan mengalami perubahan nilai atau penyesuaian atas nilai perolehannya itu akan berubah apabila ada dilakukannya yang namanya revaluasi atas nilai aset. Jadi dinilai kembali nilai tanahnya itu di masa sekarang atau di kondisi yang sekarang nilainya berapa. Dilakukan namanya revaluasi aset. Nah, itu akan berubah, tetapi tidak ada namanya penyusutan atas tanah ya, yang dicatat sebagai aset tetap berwujud. Kalau revaluasi nilai aset ada,
ya, atas tanah itu ada. Lanjut ke yang ketujuh. Ketujuh itu beban pemakaian perlengkapan. Nah, beban pemakaian perlengkapan di contoh soal ini ada dua ya, perlengkapan fotografi dan perlengkapan kantor. Kita mulai dari perlengkapan fotografi dulu. Perlengkapan fotografi. Nah, di neraca saldo tercatat perlengkapan fotografi kita sebesar 96.150.000. 96.150.000 di neraca saldo ya. Di neraca saldo tercatat perlengkapan fotografi 96.150.000. Kemudian dilakukan perhitungan fisik perlengkapan yang masih tersisa pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu 32.400. 32.400. Nah, tercatat 96.150.000. Ternyata tersisa itu 32.400.000. Berarti harusnya di perlengkapan fotografi kita pada 31 Desember tersisa tercatat 32.400.000, tetapi di neraca saldo masih 96.150.000. Berarti kan sudah ada pemakaian yaitu sebesar 63.750.000 yang terpakai di 63 jutaan. Nah, otomatis di neraca saldo kita tercatat lebihan. Harusnya ini sudah menjadi beban, tetapi belum tercatat sebagai beban. Beban tidak bertambah, tercatat kurang. Aset malahan tercatat lebih, harusnya 32 juta, tercatat 96 juta. Nah, diperlukanlah yang namanya jurnal tambahan, yaitu di proses penyesuaian, di mana kita mengakui adanya beban perlengkapan fotografi. Kreditnya ya kita kurangkan aset kita terkait dengan perlengkapan fotografi. Nilainya berapa? Yang terpakai, yang sudah tidak ada nilai lagi, yang sudah habis kita pakai, yaitu 63.750.000. Ini terkait dengan perlengkapan fotografi. Sama halnya juga perlengkapan kantor. Di neraca saldo tercatat perlengkapan kantor 41.300.000. 41.300.000. Ternyata per 31 Desember tersisa hanya 15.500.000. 15.500.000. Berarti di sini dari 41 tersisa 15 juta, ada yang sudah habis dipakai, yaitu sebesar 25.800.000. Di neraca saldo tercatat 41 juta, tercatat lebih. Sedangkan yang 25 juta ini yang terpakai tidak tercatat sebagai beban. Maka dari itu perlu jurnal tambahan di jurnal penyesuaian. Kita akui adanya pemakaian atas perlengkapan kantor, berarti muncul beban perlengkapan kantor di sebelah debit. Kreditnya ya kita kurangi perlengkapan kantor kita yang tercatat lebih ini. Perlengkapan kantor di kredit. Debitnya beban perlengkapan kantor, kreditnya perlengkapan kantor sebesar yang terpakai, yaitu 25.800.000. Gitu. Ini terkait dengan pemakaian perlengkapan kantor. Jadi untuk proses penyesuaian dari poin pertama dari pendapatan akrual sampai dengan pemakaian perlengkapan sudah saya bahas ya semuanya. Proses penyesuaian juga sudah saya jelaskan, sudah saya buat jurnalnya, sudah saya jelaskan pembuatan jurnalnya. Berarti selesai proses penyesuaiannya. Nah, di siklus akuntansi kalau selesai proses penyesuaian, kalau kita ada buat jurnal, otomatis jurnal-jurnal kita debitkan, rekening yang kita debitkan maupun kita kreditkan di jurnal penyesuaian tetap harus kita melakukan yang namanya posting ke buku besar agar saldo masing-masing rekening di buku besar menjadi muktahir, menjadi
saldo yang sebenarnya dengan kondisi yang sebenarnya, ya. Misalnya pelengkapan kantor, harusnya pelengkapan kantor kan berkurang 25 juta. Kalau kita buat jurnal tidak posting, di rekening pelengkapan kantor di buku besar tetap sama, tercatat 41 juta. Benar tidak? Nah, maka dari itu kalau kita bikin jurnal, tetap otomatis harus kita posting juga ke buku besar di masing-masing rekeningnya. Ya, setelah kita posting masing-masing rekening terkait dengan penyesuaian, otomatis ada rekening yang bertambah dan juga ada rekening yang berkurang, serta ada penambahan rekening juga, ya. Jadi ada yang bertambah, ada saldo rekening yang bertambah, ada saldo rekening yang berkurang, gitu. Maka dari itu di neraca saldo yang dulu yang di soal ini sudah nggak bisa kita pakai lagi neraca saldo yang ini, udah nggak bisa kita pakai lagi karena informasi terkait dengan rekening-rekening yang ada di neraca saldo yang sebelumnya ini sudah tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, tidak akurat, gitu. Maka dari itu neraca saldo ini harus kita buat neraca saldo yang baru yang dari buku besar yang baru juga yang setelah penyesuaian ini, di mana ada rekening yang bertambah dan juga ada rekening yang berkurang nilai-nilainya, saldo-saldonya. Nah, jadi kita buat yang namanya neraca saldo yang baru. Jadi neraca saldo yang baru itu terkait dengan semua rekening yang digunakan oleh perusahaan sampai dengan proses penyesuaian dan juga saldo-saldo yang terupdate, yang paling mutakhir, ya. Jadi kita setelah posting ke buku besar, kita buat neraca saldo yang baru yang kita sebut sebagai neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, setelah buat neraca saldo setelah penyesuaian, ketika neraca saldo setelah penyesuaian sudah jadi, sudah kita buat, jadi kita bisa lanjut ke yang namanya penyusunan laporan keuangan terkait dengan penyusunan laporan laba rugi, perubahan modal atau laba ditahan, dan juga laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, ketiga laporan inilah kita susun dari dasar dari informasi yang kita terima di neraca saldo setelah penyesuaian ini, gitu. Kalau laba rugi, laporan laba rugi ya terkait dengan rekening pendapatan dan beban. Dapat laba atau rugi bersih. Laba atau rugi bersihnya itu kita pindahkan ke laporan perubahan modal atau laporan saldo laba atau laba ditahan. Nah, saldo awalnya berapa, laba ditahan awalnya berapa atau modal awalnya berapa, ditambah laba atau dikurangi dengan rugi bersih. Kemudian jika ada preferred atau dividen kita kurangi. Dapatlah namanya modal akhir atau laba ditahan akhir, tergantung jenis laporannya, ya. Nah, dapat modal akhir atau laba ditahan akhir ya kita pindahkan ke laporan posisi keuangan, ya, atau laporan neraca. Jadi modal yang ada di neraca, laporan posisi keuangan itu bukan modal yang ada di neraca saldo, ya. Bukan saldo yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian, tetapi yang kita ambil itu nilai yang ada di laporan perubahan modal atau laporan laba ditahan, yaitu modal akhirnya atau laba ditahan akhirnya, terkait dengan ekuitas yang akan kita laporkan di laporan posisi keuangan. Kemudian aset liabilitas ya kita sama ambil informasi yang terkait yang muncul yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian ini. Nah, selesai proses penyesuaian, posting ke buku besar sudah, kita update saldo masing-masing rekening terkait dengan proses penyesuaiannya yang berhubungan dengan proses penyesuaiannya. Kemudian ringkas ke neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, data-data ada di neraca saldo setelah penyesuaian kita susunlah namanya laporan laba rugi, perubahan modal atau laba ditahan, kemudian laporan posisi keuangan atau neraca. Ya. Jadi untuk satu siklus sampai dengan penyusunan laporan keuangan selesai, ya. Gitu. Nah, nanti untuk proses penutupan akan kita lanjut di chapter berikutnya, yaitu chapter yang keempat. Nah, habis susun laporan keuangan, apalagi yang mesti kita lakukan dalam akuntansi ini, dalam siklus akuntansi ini, akan kita lanjutkan di chapter keempat nanti. Ya, jadi untuk contoh soal terkait dengan proses penyesuaian sudah saya bahas. Kita lanjut ke pembahasan soal latihan. Oke, kita lanjut ke pembahasan latihan soal. Nah, pembahasan latihan soal kita mulai dari soal 1. Di sini ada beberapa transaksi, ya, ada 11 transaksi terkait dengan suatu perusahaan. Nah, kita diminta untuk mengidentifikasi terkait dengan proses penyesuaiannya, terkait dengan jurnal penyesuaiannya. Apakah ini masuk ke tipe prepaid expense atau biaya dibayar di muka, apakah masuk ke unearned revenue atau pendapatan diterima di muka,
accrued expense atau beban akrual, atau masuk ke accrued revenue atau pendapatan akrual yang diperlukan terkait dengan proses penyesuaian di 31 Desember 2017. Kita mulai dari informasi yang pertama. Yilmaz menerima $1.750 dari customer, dari konsumen di tahun 2017, di mana untuk suatu pekerjaan yang akan kita selesaikan di tahun 2018. Jadi kita terima kas di tahun 2017 untuk suatu pekerjaan di tahun 2018. Berarti pendapatan ini, pekerjaan ini belum kita selesaikan. Kita tampung ke pendapatan, diterima di muka, yaitu di bagian liabilitas. Berarti yang poin pertama itu masuk ke tipe atau kategori unearned revenue atau pendapatan diterima di muka, di mana pendapatannya itu belum kita hasilkan, tetapi secara kas, secara tunai sudah kita terima. Gitu. Yang kedua, Yilmaz mengakui adanya penggunaan atau suatu beban-beban utilitas, ya. Yilmaz mengakui beban utilitas di mana beban itu belum dibayarkan dan juga tercatat sebelumnya. Nah, beban yang sudah kita akui sudah menjadi beban perusahaan, tetapi belum dibayarkan serta belum tercatat sebelumnya. Berarti ini masuk ke beban akrual atau accrued expense. Ya. Beban di mana sudah terjadi tetapi belum ada pembayaran transaksi secara tunai. Kemudian yang ketiga, ada gaji ya. Ada pekerja dari perusahaan yang bekerja selama 3 hari di tahun 2017 tetapi belum dibayarkan sampai dengan akhir 2017 yang akan dibayarkan di tahun berikutnya. Jadi sampai dengan 31 Desember itu ada gaji selama 3 hari yang belum dibayarkan sama perusahaan yang akan dibayarkan di periode berikutnya, di tahun berikutnya, tahun 2018. Berarti ini masuk ke accrued expense, di mana beban gajinya sudah harus dicatat sama perusahaan, sudah diakui sama perusahaan, tetapi belum dibayarkan secara tunai. Ya, jadi di sini muncul beban gaji pada utang gaji. Nah, itu masuk ke kategori atau tipe accrued expense atau beban akrual. Itu yang ketiga. Yang keempat, Yilmaz telah menyelesaikan suatu pekerjaan untuk konsumen tetapi belum diterima pembayarannya dan juga belum tercatat atas transaksi itu. Sudah dikerjakan oleh perusahaan, pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima secara tunai dan tidak tercatat sebelumnya. Itu masuk ke kategori accrued revenue atau pendapatan akrual, di mana suatu pendapatan sudah menjadi hak kita tetapi belum kita terima secara tunai. Itu masuk ke accrued revenue atau pendapatan akrual. Kemudian kelima, Yilmaz membayarkan biaya sewa sebesar 2.400 di 1 Desember untuk jangka waktu 4 bulan yang dimulai dari 1 Desember. Nah, Yilmaz membayarkan sewa selama 4 bulan yang terhitung dari 1 Desember sampai 4 bulan ke depannya sebesar 2.400. Berarti transaksi ini terkait dengan biaya dibayar di muka, ya, yaitu prepaid expense. Yang keenam, Yilmaz menerima kas untuk suatu pekerjaan di masa yang akan datang dicatat sebagai hutang sampai dengan pendapatan tersebut diselesaikan menjadi hak perusahaan. Ini sudah jelas masuk ke unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Yang ketujuh, Yilmaz telah menyelesaikan suatu pekerjaan untuk klien ya di tahun 2017. Sampai dengan Desember tanggal 31, hasil pekerjaan ini yang sudah diselesaikan sama Yilmaz belum ditagihkan kepada klien senilai 1.200. Jadi sudah ada suatu pekerjaan yang sudah kita hasilkan, sudah kita selesaikan, tetapi belum ditagihkan sampai dengan tanggal 31 Desember oleh si Yilmaz kepada si klien ini. Berarti di sini ada pendapatan yang masih harus diterima, ya, yang kita akui, yang kita kategorikan sebagai pendapatan akrual, di mana suatu pekerjaan sudah kita selesaikan, tetapi secara nominal belum kita terima,
ya, secara nominal transaksi atas secara tunainya itu belum diterima sama perusahaan. Masuk ke kategori accrued revenue atau pendapatan akrual. Yang kedelapan, Yilmaz membayar secara tunai atas suatu beban dan dicatat sebagai aset sampai dengan aset tersebut, pengeluaran tersebut atau pengorbanan tersebut habis digunakan atau sudah tidak memiliki nilai manfaatnya lagi. Nah, ini kurang lebih sama seperti yang tadi, sewa dibayar di muka, ya, di mana membayar suatu biaya, suatu beban yang dicatat sebagai aset sampai aset tersebut atau pengorbanan tersebut habis nilai manfaatnya. Berarti itu masuk kategori prepaid expense atau biaya dibayar di muka. 9. Yilmaz membayar $750 untuk pembelian perlengkapan di tahun 2017. Sampai dengan akhir tahun ada perlengkapan yang belum digunakan $400. Nah, ini juga sama, masuk ke prepaid expense, ya, terkait dengan perlengkapan. Di mana pada saat pembayaran belum kita gunakan, kita catat sebagai aset. Di akhir periode kalau sudah digunakan, nilai manfaatnya sudah habis, baru kita akui sebagai beban, aset kita berkurang. Jadi yang 9 ini terkait dengan perlengkapan, masuk ke kategori prepaid expense, ya. Ya, masuk ke kategori bagian biaya dibayar di muka juga. Itu. Perlengkapan kan nanti suatu saat kalau digunakan menjadi beban, sama halnya juga biaya dibayar di muka. Ya. Masuk ke prepaid expense. Yang 10, kedua terakhir. Yilmaz membeli suatu peralatan kantor di 1 Januari 2017. Nah, peralatan ini diestimasikan akan memiliki umur ekonomis selama 5 tahun. Nah, ini yang terkaitan dengan penyusutan. Penyusutan masuk ke kategori apa? Sama dengan perlengkapan dan biaya dibayar di muka, yaitu prepaid expense. Nah, di mana pada saat pembelian, pada saat transaksi kas sudah terjadi, transaksi itu atau nilai manfaat itu atau pengorbanan itu belum digunakan. Maka dari itu dicatat sebagai aset. Nah, akan digunakan pada saat digunakan adanya penurunan nilai manfaat, baru kita sesuaikan akui beban aset berkurang. Gitu. Poin 10 ini, transaksi ke-10 berkaitan dengan penyusutan. Di mana penyusutan kalau di proses penyesuaian itu masuk ke kategori prepaid expense. Di mana sudah ada transaksi secara tunai tetapi pemanfaatannya, penggunaannya pada saat itu belum digunakan. Yang masih ada nilai manfaat di masa yang akan datang pada saat transaksi terjadi. Transaksi 11 yang terakhir. Yilmaz melakukan peminjaman dana sebesar $10.000 di 1 Oktober 2017 dengan menandatangani suatu wesel bayar dengan jangka waktu 1 tahun dan tingkat bunganya 8% per tahun. Nah, kita melakukan mengajukan pinjaman sebesar 10.000. Otomatis di sini dibuat yang namanya wesel bayar dengan jangka waktu 1 tahun, bunganya 8% per tahun. Jadi Oktober, November, Desember itu ada 3 bulan, harusnya sudah ada beban bunga yang kita bayarkan, ya. Harusnya muncul beban bunga. Sudah ada beban bunga yang belum kita bayarkan. Karena belum kita bayarkan, otomatis tidak tercatat beban bunganya. Maka dari itu harus kita catat beban bunganya. Beban bunganya itu sudah terjadi, tetapi belum ada transaksi secara tunai. Nah, terkait dengan beban bunganya berarti masuk ke kategori accrued expense, biaya akrual. Di mana biaya atau bebannya itu sudah terjadi, sudah diakui, harus diakui, tetapi transaksi secara tunainya itu belum terjadi. Jadi yang poin 11 ini masuk ke accrued expense atau biaya akrual. Nah, ini terkait dengan pemahaman pengkategorian atau pengidentifikasian atas biaya atas proses penyesuaian, ya. Jadi soal 1 ini sudah selesai. Kita lanjut ke soal 2. Soal 2 ini sama dengan soal 1. Ini diminta untuk identifikasi setiap proses penyesuaian ini masuk ke kategori apa? Apakah prepaid expense, unearned revenue,
accrued revenue atau accrued expense ya. Nah, selain kita identifikasi juga diminta untuk menginterpretasi atau mengungkapkan apa yang akan terjadi apabila tidak dilakukan proses penyesuaian ya dari transaksi-transaksi yang terjadi, informasi-informasi yang ada di soal. Nah, di sini di soal 2 ini ada 6 informasi ya terkait dengan proses penyesuaian. Yang pertama, kita identifikasi dulu masuk kemana, apakah prepaid expense, unearned revenue, accrued expense, atau accrued revenue. Kemudian kita interpretasikan sampai ungkapkan apabila tidak dilakukan proses penyesuaian tersebut apa yang akan terjadi terkait dengan informasi atau data-data keuangan perusahaan ya. Kita mulai dari yang informasi yang pertama. Informasi yang pertama di sini ada dijelaskan bahwa ada suatu pekerjaan yang telah diselesaikan tetapi tidak tercatat sebesar 1.420. Pekerjaan sudah kita selesaikan tetapi tidak tercatat. Berarti itu masuk ke kategori accrual, yaitu pendapatan accrual atau accrued revenue. Nah, accrued revenue ini kalau kita tidak melakukan penyesuaian terkait dengan informasi yang pertama ini, berarti yang terjadi adalah pendapatan tidak tercatat. Otomatis revenue kita itu atau pendapatan kita itu tercatat kurang, yaitu understated. Satu sisi karena belum kita terima harusnya kita catat sebagai aset ya, yaitu piutang. Nah, kalau kita tidak buat penyesuaian berarti ada piutang yang tidak tercatat, ada aset yang tidak tercatat. Otomatis aset kita akan tercatat kurang atau understated. Jadi di sini di informasi yang pertama pendapatan sudah diselesaikan tetapi tidak tercatat, itu masuk ke kategori accrued revenue atau pendapatan accrual. Nah, kalau tidak dilakukan proses penyesuaian terkait dengan informasi pertama, yang akan terjadi adalah pendapatan tercatat kurang, aset tercatat kurang. Pendapatan dan aset itu tersaji kurang atau understated gitu. Kemudian yang kedua itu terkait dengan pelengkapan. Nah, di sini ada pelengkapan sebesar $300 yang telah digunakan. Pelengkapan sebelumnya kita catat sebagai aset. Nanti di akhir proyek ternyata ada yang tersisa, ada yang terpakai. Yang terpakai inilah perlu kita sesuaikan. Nah, terkait dengan penyesuaian atas sisa pelengkapan itu masuk ke kategori penyesuaian, yaitu di bagian deferral. Khususnya terkait dengan prepaid expense ya. Nah, terkait dengan prepaid expense pelengkapan, kalau tidak dilakukan proses penyesuaian atas informasi yang kedua ini, apa yang akan terjadi? Yaitu aset tercatat lebih, kemudian beban tercatat kurang gitu. Jadi harusnya asetnya itu berkurang karena tidak dilakukan proses penyesuaian, asetnya itu tercatat lebih jadinya. Satu sisi karena sudah kita pakai hanya menjadi beban, karena kita tidak melakukan penyesuaian beban kita itu tercatat kurang. Jadi asetnya itu overstated, beban atau expense-nya itu jadi understated gitu. Informasi yang kedua, lanjut informasi yang ketiga. Informasi yang ketiga itu ada beban utilitas yang belum dibayarkan sebesar 225. Ada beban yang sudah terjadi, sudah kita gunakan, tetapi belum dibayarkan, belum ada transaksi secara tunai. Berarti ini masuk ke kategori accrual, yaitu beban accrual atau accrued expense. Nah, terkait dengan accrued expense atau beban accrual, apa akan terjadi apabila tidak dilakukan proses penyesuaian? Berarti di sini ada beban yang tidak tercatat. Karena belum dibayarkan, sudah terjadi belum dibayarkan, berarti kita punya kewajiban untuk membayar beban itu kan, pengeluaran itu kan. Otomatis harusnya itu ditampung ke hutang. Jadi ada beban bertambah, hutang bertambah harusnya. Karena tidak dilakukan proses penyesuaian, berarti beban tercatat kurang, hutang juga tercatat kurang. Expense-nya dan liability-nya itu menjadi understated, tercatat kurang jadinya. Kemudian informasi yang keempat, di sini ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka sebesar $260 sudah diselesaikan atau sudah dikerjakan sama perusahaan. Otomatis pendapatan diterima di muka tersebut yang senilai $260 ini sudah menjadi hak perusahaan, sudah menjadi milik perusahaan dan sudah boleh diakui sebagai pendapatan oleh si perusahaan. Ya.
Jadi ini pendapatan diterima di muka ya, berarti berkaitan dengan unearned revenue. Apabila informasi yang keempat ini tidak dilakukan proses penyesuaian, apa akan terjadi? Otomatis kalau tidak dilakukan proses penyesuaian, pendapatan kita akan tercatat kurang, understated revenue kita. Ya, harusnya diakui pendapatan, tidak dibuat penyesuaian, berarti tidak tercatat pendapatannya, tercatat kurang jadinya. Di satu sisi kebalikannya, ada hutang yang tercatat lebih. Harusnya hutang itu sudah bukan menjadi hutang, sudah seharusnya menjadi pendapatan kita. Karena tidak kita buat penyesuaian, otomatis pendapatan diterima di muka kita, di hutang kita itu masih tercatat lebih. Jadi unearned revenue kita itu menjadi overstated. Itu kalau tidak dilakukan proses penyesuaian. Kemudian yang kelima, gaji sebesar $800 belum dibayarkan. Nah, ini sudah terjadi tetapi belum ada transaksi secara tunai. Ini masuk ke kategori accrued expense atau beban akrual. Nah, terkait dengan beban akrual di informasi yang kelima ini, apa akan terjadi apabila tidak dilakukan proses penyesuaian? Otomatis beban kita akan tercatat kurang. Harusnya ada beban gaji tidak tercatat kalau tidak dilakukan penyesuaian. Expense kita menjadi understated. Kemudian ada beban gaji yang belum dibayarkan, berarti harusnya muncul hutang ya. Kalau tidak dilakukan proses penyesuaian, hutang kita akan tercatat kurang atas hutang gaji ini. Jadi ada hutang yang tercatat understated juga. Jadi ada beban understated, hutang juga understated. Tercatat kurang dua-duanya. Kalau tidak dilakukan proses penyesuaian terkait dengan informasi yang kelima. Kemudian terakhir yang keenam. Yang keenam ini ada asuransi dibayar di muka dengan total $380 telah kadaluarsa atau nilai manfaatnya itu sudah habis digunakan. Sudah tidak punya nilai manfaat lagi. Otomatis prepaid expense ini biaya dibayar di muka sudah jelas ya. Berarti masuk ke kategori prepaid expense. Nah, prepaid expense ini biaya dibayar di muka nih. Kalau tidak dilakukan proses penyesuaian, apa akan terjadi? Otomatis beban kita itu akan tercatat kurang. Jadi harusnya ada beban asuransi yang tercatat, karena tidak dilakukan proses penyesuaian, tidak muncul beban asuransinya. Beban kita, expense kita akan tercatat understated. Di satu sisi, aset kita tercatat lebih atau overstated. Harusnya asuransi dibayar di muka ini sudah menjadi beban, karena tidak dilakukan proses penyesuaian, asuransi dibayar di muka ini tidak berkurang. Jadi terkesan overstated jadinya. Oke, ini terkait dengan jawaban pembahasan di soal yang kedua. Ya. Kalau di soal 1 dan soal 2 itu kita identifikasi terkait dengan kategori atau kelompok penyesuaiannya dan juga dampaknya apabila tidak dilakukan penyesuaian. Di soal berikutnya yang akan kita bahas itu terkait dengan soal 4 ya, yaitu terkait dengan data penyesuaian perusahaan jasa biofeed. Nah, di soal 4 ini yang akan kita bahas yaitu bagaimana membuat jurnal penyesuaiannya. Ya, di sini ada di soal 4 ini perusahaan biofeed pada tanggal 30 April mempunyai neraca saldo sebagai berikut. Jadi di sini ada informasi terkait dengan kas, piutang dagang sampai dengan beban lain-lainnya. Total debit dan total kreditnya sama, yaitu Rp383.500.000. Nah, di bawahnya itu ada informasi tambahan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 informasi tambahan yang diperlukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Kemudian diminta, buatlah jurnal penyesuaian diperlukan pada 30 April 2008. Gitu. Nah, kita mulai dari informasi yang A dulu. Informasi yang A, pada 1 April, perusahaan membayar premi asuransi sebesar 9 juta untuk jangka waktu 3 tahun. Di sini ada bayar asuransi dibayar di muka sebesar 9 juta. Dari 9 juta ini berlaku selama 3 tahun. Jadi setiap tahunnya berapa pemakaiannya? Yaitu sebesar 3 juta. Ini per tahunnya ya, per tahunnya. Nah, ini kan per tahunnya. Kita buat penyesuaian bulan apa? Yaitu di bulan April.
Nah, di bulan April itu dari 1 April sampai dengan 30 April. Itu baru pemakaian penggunaan atau melewati masa selama 1 bulan saja. Jadi 3 juta ini kalau kita akui beban kelebihan. Yang kita butuhkan itu hanya mengakui adanya beban asuransi sebesar selama 1 bulan. Jadi 3 juta ini kita bagi lagi dengan 12 bulan. Dapat berapa? Dapat 250.000. Nah, 250.000 inilah yang kita akui sebagai beban asuransi. Dan asuransi di bar di muka kita juga berkurang selama 1 bulan pemakaiannya, yaitu sebesar 250.000. Jadi di sini kita bikin jurnal, akui adanya beban, yaitu beban asuransi. Kreditnya kita kurangi aset kita terkait dengan asuransi dibayar di muka. Nilainya berapa? Yaitu selama 1 bulan saja pemakaiannya, yaitu 250.000. Gitu. Nah, ini proses penyesuaiannya ya. Jadi munculkan beban asuransi karena sudah kita gunakan 1 bulan, aset kita tentunya akan berkurang atas penggunaan nilai manfaatnya itu selama 1 bulan. Kemudian yang B, honorium konsultasi yang diperoleh dan menjadi hak perusahaan adalah 92.200.000. Ini yang B ya. Honorium konsultasi. Nah, kita lihat di situ ada pendapatan konsultasi tidak? Tidak ada ya. Tetapi di sini di neraca saldo ada informasi terkait dengan pendapatan konsultasi diterima di muka. Nah, di sini ada pendapatan konsultasi diterima di muka di neraca saldo di posisi kredit sebesar 94.600. Nah, berarti dari informasi yang B ini dapat kita ketahui bahwa dari 94.600 hutang kita atas pendapatan konsultasi diterima di muka sebesar 92.200 sudah menjadi hak perusahaan. Jadi itu bukan hutang lagi, melainkan sudah menjadi hak perusahaan. Perusahaan sudah boleh mengakuinya sebagai pendapatan konsultasi. Jadi yang B ini langsung kita jurnal. Muncul pendapatan konsultasi, kita kurangi hutang kita, yaitu pendapatan konsultasi diterima di muka. Pendapatan konsultasi diterima di muka, hutang kita berkurang di sebelah debit. Pendapatan konsultasi diterima di muka. Kreditnya kita akui adanya pendapatan konsultasi. Senilai berapa? Yang sudah menjadi hak perusahaan berapa tadi di soal? 92.200.000. Nah, tinggal seperti itu saja jurnalnya. Karena di sini sudah diinfokan yang sudah menjadi hak perusahaan berapa, tinggal kita akui sebagai pendapatan konsultasi dan kurangi pendapatan konsultasi diterima di muka kita. Gitu. Itu yang B. Lanjut ke yang C. Yang C, berdasarkan perhitungan fisik terhadap persediaan perlengkapan kantor, diperoleh informasi bahwa persediaan perlengkapan kantor yang ada pada akhir bulan berjumlah 4.400.000. 4.400.000. Nah, kita lihat di neraca saldo kita, ada perlengkapan kantor tidak? Ada ya, di sebelah debit sebesar 6 juta. Nah, perlengkapan kantor kita ini ada 6 juta. Tercatat di neraca saldo. Ternyata setelah dilakukan perhitungan fisik, yang tersisa itu hanya tersisa 4.400.000. Nah, data kita ada 6 juta. Aslinya, nyatanya tersisa 4.400.000. Jadi aset kita tercatat lebih ya 6 juta. Harus kita sesuaikan menjadi 4.400.000. Selisihnya kemana? Selisihnya itu sebesar 1.600.000, yaitu perlengkapan yang sudah digunakan, yang sudah tidak punya nilai manfaat lagi. Perlengkapan yang sudah tidak punya nilai manfaat di masa akan datang, sudah digunakan, kita langsung akui sebagai beban perlengkapan kantor. Jadi kita bikin jurnalnya. Di akhir periode 30 April, kita munculkan beban perlengkapan
perlengkapan kantor. Kreditnya apa? Aset kita yang tercatat lebih kita kurangkan. Aset berkurang di kredit, yaitu perlengkapan kantor. Nilainya berapa? Nilainya itu bukan yang tersisa. Yang tersisa itu masih di aset. Tetapi yang kita catat nilainya itu yang digunakan. Yang sudah menjadi beban. Yaitu 1.600.000. Gitu. Itu yang C. Lanjut ke yang D. Yang D, pendapatan komisi untuk bulan tersebut 15 juta. Kita lihat lagi neraca saldo. Pokoknya setiap penyesuaian kita lihat kembali neraca saldo kita ya. Ada informasi yang berkaitan dengan penyesuaiannya itu apa, di mana posisinya. Nah, tinggal kita sesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, yang D, pendapatan komisi untuk bulan tersebut 15 juta. Lihat di neraca saldo, ada pendapatan komisi tidak? Tidak ada. Tetapi adanya pendapatan komisi diterima di muka. Itu hutang. Tercatat di sebelah kredit 15.700. Ternyata dari 15.700 yang sudah menjadi milik perusahaan, yang sudah didapatkan oleh perusahaan yaitu sebesar 15 juta. Berarti hutang kita yang ada di neraca saldo tercatat lebih dong atas pendapatan komisi diterima di muka. Harusnya itu 15 juta sudah menjadi pendapatan, tetapi masih tercatat sebagai hutang di neraca saldo. Berarti kita buat penyesuaian. Kita akui adanya pendapatan komisi, kurangkan hutang kita yang tercatat lebih. Hutang yaitu pendapatan komisi diterima di muka berkurang di sebelah debit. Pendapatan komisi diterima di muka berkurang di sebelah debit. Kreditnya kita akui pendapatan komisi. Jadi pendapatan di sini ada dua jenis ya, pendapatan konsultasi dan pendapatan komisi. Nilainya berapa? Yang sudah menjadi hak kita di informasi ada 15 juta. Gitu. Jadi kalau tidak dibuat penyesuaian terkait dengan informasi D, pendapatan tercatat kurang, ada pendapatan tidak tercatat. Hutang tercatat lebih, ada pendapatan diterima di muka, hutang yang kita akui sebagai hutang sebelumnya ternyata sudah berkurang menjadi pendapatan yang menjadi hak kita, yaitu sebesar 15 juta. Gitu. Soal 4 ini yaitu terkait dengan proses penyesuaian untuk periode penyesuaian periode akuntansi selama 1 bulan. Ya. Kembali ke soal yang D sudah, lanjut ke yang E. Yang E, bunga hipotek sebesar 5 juta belum tercatat oleh perusahaan. Nah, bunga hipotek berarti berkaitan dengan hipotek. Di sini ada hipotek tidak di neraca saldo? Ada ya, ada hutang hipotek. Nah, dari hutang hipotek 100 juta, ternyata ada 5 juta yang sudah menjadi kewajiban kita untuk melunasi bunga hipoteknya. Karena belum kita bayarkan, belum tercatat sama kita. Kita di proses penyesuaian buatlah yang namanya penyesuaian atas bunga hipotek. Nah, ini kan hutang. Kalau hutang itu berarti muncul namanya beban bunga dan hutang bunga. Beda halnya kalau investasi atau surat berharga. Kalau investasi berarti kita punya hak mendapatkan bunga. Kalau kita punya hutang berarti kita mempunyai kewajiban untuk membayar bunga. Yang E ini adalah hutang hipotek. Hutang hipotek yang dimiliki oleh perusahaan. Berarti si perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar bunga. Nah, beban bunga hipotek sebesar 5 juta tidak tercatat oleh perusahaan. Belum tercatat oleh perusahaan. Berarti di proses penyesuaian ya kita catat. Muncul yang namanya beban bunga. Kalau mau lengkap beban bunga hipotek juga nggak masalah. Tetapi cukup tulis beban bunga sudah benar kok bagi saya. Nah, ada beban bunga. Beban bunga itu belum terbayarkan. Otomatis kita tampung dulu ke hutang. Kita punya kewajiban untuk membayarnya. Catat sebagai hutang, yaitu hutang bunga. Nilainya berapa? Di soal sudah ada, kita nggak perlu hitung lagi. Kecuali di soal nggak ada, berarti kita perlu hitung bunganya berapa. Tinggal kalikan bunganya berapa persen per tahun dan kalikan berapa bulan. Kalau untuk proses penyesuaian tiap bulannya, selama 1 bulan periode akuntansinya ya tinggal dibagi 12 saja. Cari yang 1 bulannya. Gitu. Nah, dapat berapa bunga hipoteknya? 5 juta. Ada di informasi yang E. Gitu.
Yang E selesai, lanjut ke yang F. Ini yang terakhir di soal nomor 4. Nah, yang F ini tadi hutang, ini terkait dengan investasi pada surat berharga. Yang F, perusahaan melakukan investasi pada surat-surat berharga mulai dari tanggal 1 April ya, 1 April. Dengan tingkat bunga 12%. Bunga dibayarkan setiap 1 April dan tanggal 1 Oktober. Berarti dari 1 April sampai dengan 30 April, di mana itu proses satu siklus akuntansi, satu prodi akuntansi yang kita sesuaikan, itu berarti selama bulan April belum ada penerimaan atas pendapatan bunga ini kan. Nah, kita hitung pendapatan bunga menjadi hak perusahaan selama 1 bulan dari 1 April sampai 30 April itu berapa nilainya. Kita hitung dengan cara, kita lihat kita punya surat berharga, nilainya berapa. Lihat di neraca saldo. Surat berharga kita punya senilai 30 juta. Nilai nominal dari surat berharganya 30 juta, kalikan dengan bunganya. Bunganya berapa persen? 12%. Nah, 12% ini bunga per tahun. Kita membutuhkan, perlu mengakui adanya pendapatan bunga selama 1 bulan. Dari 1 April sampai 30 April. Ya, tinggal kita kalikan 1 per 12. Dapat 150.000. Nah, sebenarnya, bukan 150.000. 300.000 ya. 300.000. Nah, dari 300.000 ini harusnya sudah bisa kita akui sebagai pendapatan bunga. Sudah menjadi hak kita di 30 April. Kita bikin penyesuaian, bikin jurnal tambahan. Adanya pendapatan bunga yang menjadi hak perusahaan. Di sebelah kredit. Pendapatan bunga ini hanya kita terima. Karena belum kita terima, ya kita tampung dulu ke yang namanya piutang. Yaitu piutang bunga. Nilainya berapa? Ya selama 1 bulan itu, yaitu 300.000. Gitu. Nah, ini terkait dengan proses penyesuaian yang ada di soal 4. Terkait dengan perusahaan jasa biofit. Dari informasi A sampai F terkait dengan neraca saldonya sudah kita sesuaikan semuanya. Nah, yang diminta hanya bikin jurnal penyesuaiannya, tinggal bikin jurnalnya saja ya. Tetapi kalau secara siklus akuntansi, neraca saldo selesai, bikin jurnal penyesuaian yang ini, tahapan berikutnya itu adalah posting ke buku besar ya, ke masing-masing rekening yang kita debitkan dan kita kreditkan terkait dengan proses penyesuaiannya. Nanti masing-masing rekening saldo akhirnya akan berubah lagi apabila berkaitan dengan proses penyesuaian. Otomatis neraca saldo ini kita perlu ganti neraca saldo yang baru yang kita sebut sebagai neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, dari neraca saldo setelah penyesuaian inilah yang kita gunakan sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan terkait dengan laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau laporan saldo laba atau laba ditahan. Dan yang ketiga, terkait dengan laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Gitu. Jadi, kalau di soal 4 cuma diminta bikin penyesuaiannya ya, ini jawabannya terkait dengan jurnal penyesuaiannya. Oke, selesai untuk soal 4. Kita lanjut ke soal yang ke-9. Di soal 4 tadi itu terkait dengan proses penyesuaian di mana periode penyesuaiannya itu untuk 1 bulan periode akuntansi. Nah, kita lanjut ke soal 9. Nah, soal 9 ini terkait dengan proses penyesuaian di mana periode akuntansinya itu selama 1 tahun. Kita mulai soal 9. Berikut ini neraca saldo PD siap ujian yang belum disesuaikan. Di sini ada informasi kas sampai dengan biaya iklan. Total debit dan kreditnya itu sama 111 juta. Di sini ada informasi tambahan dari A sampai G ya, terkait dengan proses penyesuaian yang kita perlukan. Yang diminta, buatlah jurnal penyesuaian yang diperlukan. Kita mulai dari yang A dulu. Informasi yang A, sewa dibayar di muka sebesar 12 juta. Di neraca saldo ada ya, sewa dibayar di muka 12 juta. Merupakan sewa untuk 6 tahun yang dibayar pada 1 Januari 2008. Jadi ini ada 12 juta biaya sewanya untuk selama 6 tahun. Berarti setiap tahunnya itu berapa? Dapat 2 juta.
Kalau tadi soal 4 kita sesuaikan menjadi 1 bulan, proporsional untuk 1 bulan. Kalau ini langsung 1 tahun ya, karena tadi saya sebutkan soal 9 ini terkait dengan proses penyesuaian di mana periode akuntansinya itu selama 1 tahun. Jadi proses penyesuaian terkait dengan sewa di bar di muka untuk 1 tahunnya itu yang 12 juta untuk 6 tahun, 1 tahunnya itu sebesar 2 juta. Karena ini dibayarkan per 1 Januari 2008, Januari sampai 31 Desember 2008, berarti pas 1 tahunnya. Berarti langsung kita susutkan kita realisasi sebesar 2 juta. Jadi tidak perlu kita proporsionalkan lagi berapa bulan. Beda halnya kalau misalnya dibayarkan di 1 Juli. Kalau 1 Juli di 2008 berarti bukan 1-2 juta yang kita akui, melainkan kita proporsionalkan lagi dari Juli sampai Desember 2008, yaitu 6 bulan. Berarti dapat 1 juta. Cuma karena di informasi dibayarkan sewa di muka tersebut di 1 Januari 2008, jadi dari Januari sampai Desember pas 1 tahun, langsung kita realisasi biaya beban sewanya itu sebesar 2 juta. Jadi untuk proses penyesuaiannya ya kita buat jurnal penyesuaian, jurnal tambahan, akui adanya beban sewa. Kemudian sewa di bar di muka kita yang 12 juta, kita kurangkan 2 juta. Jadi sewa di bar di muka dicatat di sebelah kredit. Senilai 2 juta. Gitu ya. Ini informasi yang A. Kemudian lanjut ke informasi yang B. Informasi yang B. Yang B ini terkait dengan pelengkapan kantor. Pelengkapan kantor masih tersisa 900.000. Kita lihat di neraca saldo. Pelengkapan kantor yang tercatat di neraca saldo yaitu sebesar 2.300.000. Ternyata yang tersisa, yang masih ada wujudnya itu tersisa 900.000. Berarti neraca saldo tercatat kelebihan dong aset kita atas pelengkapan. Harusnya 900.000, tercatat 2.300.000. Selisihnya berapa? Selisihnya yaitu 1.400.000. Kemana selisihnya ini? 1.400.000 ini sudah terpakai, sudah tidak punya nilai manfaat lagi, sudah digunakan. Otomatis tidak boleh lagi kita akui sebagai aset. Bagian pelengkapan. Pelengkapan yang tercatat harusnya tersisa 900.000. 1.400.000 karena sudah digunakan ya kita akui sebagai beban pelengkapan. Buat proses penyesuaiannya, jurnal penyesuaiannya. Muncul yang namanya beban pelengkapan kantor. Kreditnya ya kita kurangi aset kita terkait dengan perlengkapan kantor. Nilainya berapa? Bukan 900.000 ya, tetapi 1.400.000 yang sudah digunakan, yang sudah tidak memiliki nilai manfaat lagi, yaitu sebesar 1.400.000. Lanjut yang C. Nah, yang C ini terkait dengan penyusutan ya. Nah, kita tinggal ikutin saja bagaimana perhitungannya. Sebenarnya penyusutan itu banyak metode. Secara pajak itu ada 2 metode, secara akuntansi yang kita pelajari ada 4 metode. Jadi dari 4 metode secara akuntansi diberlakukan, hanya oleh pajak hanya berlaku 2 metode, yaitu metode garis lurus dan saldo menurun ganda. Bagaimana kita membuat penyusutan terkait dengan 4 metode akuntansi ini? Proses penyusutan ini akan kita pelajari di chapter lainnya yang ada di PA2. Jadi untuk PA1 ya, untuk penyusutannya tidak belajar secara mendalam ya, kita hanya ikutin hitungannya berdasarkan informasi yang ada. Yang C, terkait dengan peralatan kantor. Peralatan kantor diperoleh dengan harga perolehan 10 juta. Sama ya dengan yang di neraca saldo ya. Dengan taksiran umur ekonomisnya 5 juta tanpa nilai sisa. Peralatan diperoleh sejak 1 Januari 2006. 1 Januari 2006. Berlaku 5 tahun umur ekonomisnya. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Kita buat penyesuaian 2008. Jadi 2008 ini 1 tahun penuh kita gunakan ya. 1 tahun penuh. Berarti kita mau hitung penyusutan untuk 1 tahunnya ini berapa ya, yang kita kurangkan pada nilai asetnya. Ya, kita hitung dengan cara harga perolehannya berapa?
10 juta. Ada nilai sisa tidak di informasinya? Tidak ada, kurangi dengan 0. Diestimasikan punya umur manfaat berapa lama? 5 tahun. Tinggal dibagikan, 10 juta kurang 0 bagi 5 tahun. Setiap tahun kita susutkan sebanyak 2 juta. Karena ini di tengah tahun, di tengah umur ekonomis, jadi 1 tahun penuh yang kita susutkan. Ya, kalau awal pemakaian kita sesuaikan, dia belinya kapan, ya kita hitung proporsional selama masa penggunaannya di tahun pertama. Jadi jurnal penyesuaiannya terkait dengan yang C, kita munculkan yang namanya beban penyusutan peralatan kantor. Kreditnya bukan peralatan kantor ya, tetapi akumulasi penyusutan peralatan kantor. Nilainya berapa? 1 tahun penuh, yaitu 2 juta. Selesai. Kemudian yang D, kendaraan diperoleh dengan harga perolehan 30 juta. Sama ya dengan di neraca saldo ya, 30 juta. Dengan taksiran umur ekonomis 5 tahun dan nilai sisanya 5 juta. Kendaraan diperoleh sejak Januari 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Jadi di 2008 juga sama ya, 1 tahun penuh ya. Tidak perlu kita proporsionalkan untuk menghitung penyusutan di tahun 2008-nya. Karena dari 2008 Januari sampai Desember 1 tahun penuh. Tinggal kita hitung penyusutan per tahunnya itu berapa. Harga perolehannya itu 30 juta. Dengan nilai sisa, berarti di sini ada nilai residu atau nilai sisa ya. Nilai sisa itu maksudnya apa? Nilai sisa itu maksudnya nanti misalnya di akhir umur estimasi di 5 tahun mendatang, nilai kendaraan itu akan tersisa 5 juta ya. Jadi pada saat akhir umur estimasi di mana kendaraan itu sudah dianggap tidak bisa kita gunakan lagi, dia punya nilai sebesar 5 juta. Jadi kalau kita jual dia punya nilai 5 juta lagi menurut asumsi dari perusahaan ya. Jadi itu yang dimaksud dengan nilai sisa. Nilai yang tersisa di akhir umur estimasi, yaitu di akhir tahun ke-5. Terkait dengan informasi yang D. Kendaraannya 30 juta, punya nilai sisa 5 juta. Umur ekonomisnya 5 juta. Berarti 30 kurangi 5 bagi 5. 1 tahunnya kita susutkan sebesar 5 juta. Ya, tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, kita susutkan 5 juta per tahun. Ya, total yang kita susutkan 5 kali 5, 25 ya. 30 kurangi 25 dapat nilai sisanya 5 juta. Nah, ini yang dimaksud dengan nilai sisa. Nilai yang tersisa atas aset di akhir umur estimasi. Gitu. Nah, setiap tahun harga perolehan 30 juta kurangi dengan nilai sisa 5 juta bagi umur estimasi 5 tahun, setiap tahunnya kita susutkan 5 juta. Berarti langsung kita buat jurnal penyesuaiannya, yaitu penyusutan atas kendaraan. Penyusutan atas kendaraan, yaitu beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Bukan kreditkan kendaraannya, tetapi kita tampung ke rekening kontra dari si kendaraannya itu sendiri, dari aset tetap itu sendiri, yaitu akumulasi penyusutan. Beban penyusutan kendaraan di debit, kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan senilai 5 juta. Oke, selesai yang D. Ya, jadi tinggal kita akui beban penyusutan, tampung ke rekening kontra dari kendaraan, yaitu akumulasi penyusutan kendaraan senilai 5 juta. Lanjut yang D, yang F. Ini yang D ya tadi ya. Lanjut ke yang E. Hutang wesel sebesar 6 juta. Lihat di neraca saldo ada hutang wesel 6 juta ya. Merupakan hutang dari peminjaman uang perusahaan pada 1 Oktober dengan tingkat bunga 12%, 1 Oktober 2008. Jangka waktu peminjamannya itu selama 6 bulan. Nah, kita mau hitung, kita pinjam uang sama orang berbunga terhitung dari Oktober ya. Karena ini penyesuaian untuk 1 tahun, jadi kita hitung dari Oktober sampai Desember.
Kalau per bulan ya, kalau cuma Desember ya hitung Desember aja, ke Oktober ya hitung Oktober aja. Tetapi kan ini kan 1 tahun penuh ya, penyesuaian untuk 1 tahun. Nah, kita pinjam uang di 1 Oktober 2008. Jadi sudah mulai ada bunga terhitung 1 Oktober 2008. Jadi sudah jalan 3 bulan ya, terhitung dari Oktober, November, Desember. Jadi kita perlu menghitung beban bunga yang menjadi kewajiban kita selama tahun 2008, yaitu dari Oktober, November, Desember, 3 bulan. Beban bunganya berapa? Ya kita hitung. Yang nilai nominal dari wesel sebesar 6 juta. Kalikan dengan bunganya berapa persen? 12% per tahun. Yang mau kita cari, yang mau kita akui sebagai beban bunga yang menjadi kewajiban kita terhitung dari Oktober, November, Desember. 3 bulan, 3 per 12. Ya, dapat berapa? Dapat di 180.000 ya. Dapat 180.000. Jadi ini beban bunga yang harus diakui oleh PD siap ujian di tahun 2008. Begitu juga hutangnya. Karena belum kita bayarkan, kita tampung ke hutang bunga. Jadi ini bukan 3/6 ya. Karena ini harus 3/12. Karena ini bunganya itu bunga 12% per tahun. Jadi bukan dibagi 6, tetapi dibagi 12. Karena ini bunganya itu per tahun. Terus yang intiganya ini bukan 6 juga ya. Karena yang kita mau cari tahu, yang mau kita cari, yang mau kita akui sebagai beban bunga, yaitu terhitung dari Oktober, November, Desember. Kalau 6 bulan kelewatan, itu terkait dengan Januari, Februari, Maret jadinya. Kita kan cuma butuh yang Oktober, November, Desember. Jadi cuma 3 bulan. Kemudian ini 12 bulannya itu terkait dengan bunganya. Bunganya itu 12% per tahun. Jadi kita perlu hitung proporsional. Ya, dibagi 12 bulan jadinya. Dapat 180.000. Jadi dari transaksi informasi yang E ini kita akui adanya beban bunga atas bunga weselnya ya, atas hutang wesel kita ya yang kita pinjam, yang kita melakukan pinjaman kepada pihak luar sebesar 6 juta. Ada beban bunga harus kita akui sebesar 180.000 di 31 Desember terkait dengan bunga Oktober, November, dan Desember. Karena belum kita bayarkan beban bunganya, muncul kewajiban, yaitu kita tampung sebagai hutang bunga. Jadi beban bunga di debit, hutang bunga di kredit senilai 180.000. Ya, terkait dengan transaksi yang informasi yang kalau kita tidak buat penyesuaian, ada beban bunga tidak tercatat. Sebenarnya kita sudah punya beban bunga di situ dari Oktober, November, Desember. Karena tidak dibayarkan, tidak dibuat penyesuaian, beban bunga 3 bulan itu tidak terakui. Nah, karena belum kita bayar, harusnya kita punya hutang sebesar selama 3 bulan itu, yaitu sebesar 180.000. Maka dari itulah buat penyesuaian, kita perlu buat yang namanya ayat jurnal penyesuaian. Akui beban bunga muncul bertambah, hutang bunga juga bertambah sebesar 180.000. Yang E sudah, lanjut ke yang F. Nah, yang F ini paling sederhana, paling simple ya, nggak perlu kita hitung, langsung kita jurnal saja. Yang F ini terkait dengan gaji. Gaji pegawai sebesar 1.500.000 belum tercatat dan belum dibayarkan. Belum kita catat, belum kita bayarkan. Kalau kita tidak buat jurnal penyesuaiannya, beban gajinya tidak tercatat. Hutang gaji, karena belum kita bayar, hutang gaji juga tidak tercatat. Maka dari itu perlu jurnal penyesuaian atas hutang gaji dan beban gaji ini. Akui debitnya itu muncul beban gaji. Kreditnya, karena belum kita bayarkan, kita tampung dulu ke hutang, yaitu hutang gaji. Nilainya berapa? Sebesar informasinya yaitu 1.500.000. Gitu. Ya, itu yang F. Kemudian yang G. Ini yang terakhir. Yang G, dari pendapatan diterima di muka sebesar 9 juta. Lihat di pendapatan diterima di muka. Ada ya 9 juta ya. Nah, dari 9 juta ini sampai dengan akhir periode terdapat 4 juta sudah menjadi hak perusahaan. Jadi si perusahaan sudah boleh mengakuinya sebagai pendapatan. Jadi yang G ini ada pendapatan diterima di muka.
Kalau kita tidak buat penyesuaian, pendapatan diterima di muka kita di bagian liabilitas tercatat lebih sebesar 4 juta. 4 jutanya itu sudah harus kita akui sebagai pendapatan. Jadi kalau kita tidak buat penyesuaian, pendapatan kita tidak tercatat 4 jutanya. Maka dari itu, dibuatlah jurnal penyesuaian, kurangi hutang kita, munculkan pendapatan. Kurangi hutang kita yaitu pendapatan diterima di muka. Akui di kredit adanya pendapatan jasa. Nilainya berapa? Di informasi sudah ada senilai 4 juta. Selesai untuk proses penyesuaian yang soal 9 PD siap ujian. Jadi yang diminta hanya buat jurnal penyesuaiannya, ya ini jurnal penyesuaiannya. Tetapi kalau lanjutannya ya sama seperti yang tadi saya sampaikan, buat jurnal posting ke buku besar, habis posting ke buku besar bikin neraca saldo yang baru, yaitu neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, data yang di neraca saldo disesuaikan inilah yang digunakan untuk menyusun laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau laporan saldo laba atau laba ditahan, dan juga laporan posisi keuangan atau neraca. Gitu. Jadi terkait dengan informasi-informasi tambahan yang berkaitan dengan proses penyesuaian itu harus dibaca baik-baik ya. Maksudnya itu apa? Informasi apa yang disampaikan. Jadi apa yang perlu kita sesuaikan. Kalian harus mengerti dan memahami maksudnya seperti apa. Jangan sampai kalian salah persepsi, otomatis kalau kalian salah persepsi, jurnal penyesuaiannya juga akan keliru. Ya. Jadi kalau ada soal-soal seperti ini, tolong dibaca baik-baik. Maksudnya itu seperti apa, kemudian proses penyesuaian yang diinginkan itu seperti apa. Dan juga informasi-informasi yang disediakan, yang disajikan itu apa saja, itu kan harus cari tahu ya. Jadi untuk memudahkan kalian dalam membuat jurnal atau proses penyesuaian ini. Oke, jadi materi kita yang chapter 3 ini selesai ya, terkait dengan konsep pengakuan pendapatan dan beban. Di proses penyesuaian sudah kita bahas materinya di pertemuan sebelumnya. Kemudian di video ini sudah kita bahas contoh soal dan juga pembahasan beberapa soal latihan juga sudah. Jadi chapter ketiga ini sudah selesai. Nah, yang kita pelajari terkait dengan siklus akuntansi sudah kita pelajari dari awal sampai dengan proses penyesuaian. Ya, sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Ya, dari transaksi, jurnal, posting ke buku besar, susun neraca saldo. Di chapter ketiga ini proses penyesuaian, jurnal penyesuaian, kemudian posting lagi ke buku besar, siapkan neraca saldo yang baru, yaitu neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian dari neraca saldo setelah penyesuaian ini disusun laporan keuangan, laporan laba rugi, perubahan modal atau laba ditahan, dan juga laporan posisi keuangan atau neraca. Jadi dari siklus awal sampai dengan penyusunan laporan keuangan sudah disampaikan dari chapter kedua sampai ketiga. Yang ke-1 itu terkait dengan konsep persamaan dasar akuntansinya juga sudah ya. Nah, dari chapter 1 konsep pengakuan konsep persamaan dasar akuntansi dan ruang lingkupnya juga sudah saya sampaikan. Chapter 2, chapter ketiga terkait dengan siklus akuntansi dari transaksi sampai penyusunan laporan keuangan juga sudah saya sampaikan. Jadi materi untuk MIT ini juga sudah selesai ya. Jadi materi-materi yang dikeluarkan di MIT nanti itu terkait dengan chapter 1, chapter 2, dan juga chapter ketiga ini. Jadi selesai materi untuk MIT. Di pertemuan berikutnya, di video berikutnya itu merupakan materi setelah MIT. Ya, jadi materi setelah MIT yaitu proses penutupan terkait dengan perusahaan jasa. Jadi di situ kita belajar susun laporan keuangan sudah, berarti yang perlu kita buat adalah di siklus selanjutnya adalah proses penutupan. Buat yang namanya jurnal penutupan, kemudian posting lagi ke buku besar, dan juga membuat neraca saldo setelah penutupan. Ya, nah itulah akhir dari siklus akuntansi itu. Kemudian ada satu lagi, itu opsional terkait dengan jurnal pembalik. Ya, jadi proses terkait dengan siklus akuntansi akan selesai di bab 4 nanti, di chapter keempat ini terkait dengan perusahaan jasa. Nanti setelah chapter 4 ini selesai, satu siklus akuntansi perusahaan jasa selesai, kita baru lanjut ke siklus akuntansi untuk perusahaan dagang. Bagaimana proses pencatatan penjualannya, pembeliannya, kemudian proses penyesuaiannya,
dan juga penyusunan laporannya seperti apa, sampai dengan penutupan juga akan kita bahas di chapter kelima terkait dengan perusahaan dagang. Jadi terkait dengan perusahaan jasa sampai di chapter ketiga sudah selesai untuk meet. Nanti lanjut lagi di chapter keempat terkait dengan proses penutupannya. Di chapter kelima kita belajar perusahaan baru, ya, jenis perusahaan baru yaitu perusahaan dagang. Gitu. Jadi untuk video ini cukup sekian dan sampai jumpa semuanya.